di channel saya, channel Dr. Mancing. Nah, di channel ini saya akan membagikan video-video menarik tentang mancing dan juga tentang kesehatan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter yang hobi mancing ya. Kali ini saya mau bahas tentang puasa sebelum operasi nih. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang bertanya, pasien juga banyak bertanya, "Dok, kenapa sih saya kalau mau operasi saya harus puasa dulu?" Jadi begini nih, pada saat kita dibius, otot-otot dalam tubuh kita itu rileks semua. Kemudian refleks-refleks juga akan ditekan sekali, termasuk salah satunya adalah refleks batuk ya. Jadi kalaupun ada benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas, refleks batuk tidak ada, maka batuk tidak akan terjadi gitu. Nah, pada saat kita dibius umum ini, dokter anestesi akan memberikan oksigen ke dalam paru-paru dengan tekanan positif. Nah, sementara di dalam rongga mulut itu ada dua lubang yang masuk ke paru-paru sama lubang yang masuk ke esofagus, ke lambung. Nah, bisa saja pada saat kita diberikan oksigen dengan tekanan positif tadi, udaranya masuk ke dalam lambung. Akibatnya, tekanan di dalam lambung akan menjadi tinggi gitu. Nah, kalau tekanan dalam lambung menjadi tinggi, dia akan mendorong isi lambung, bisa saja dia balik ke mulut, refleks namanya. Dan saat dia ada di mulut, bisa saja masuk ke dalam saluran nafas. Nah, apabila dia masuk ke dalam saluran nafas, sifat dari isi lambung itu sangat asam sekali. pH-nya bisa sampai 2,5. Jadi bisa merusak jaringan yang dilewatinya. Esofagus bisa merusak trachea, bisa merusak bronkus, paru-paru gitu ya. Jadi bisa dirusak semua. Itu yang sebenarnya kita takutkan kalau terjadi seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih, "Dok, saya kan mau dibius spinal dok, setengah badan, dalam keadaan sadar saya operasi nanti. Kenapa harus puasa juga?" gitu. Jadi penjelasan begini, bahwa tidak dijamin pembiusan spinal itu sukses. Itu yang pertama. Tidak ada yang bisa menjamin pada saat kita bius spinal itu sukses. Bisa saja terjadi misalnya ada kesulitan, ada kelainan pada struktur tulang belakang sehingga dokter anestesi susah sekali untuk mencapai titik yang dituju untuk memasukkan obat spinal sehingga pembiusan spinal gagal. Atau bisa saja obat yang kita pakai rusak misalnya, baik cara penyimpanannya yang salah atau cara transportnya yang salah sehingga tidak memberi efek pada saat dilakukan tindakan spinal. Jadi apabila itu terjadi, otomatis pasien akan dibius total seperti itu. Atau misalnya pasien direncana bius spinal, misal sesar nih, dia mau dibius spinal, sesar kan mungkin sekitar 30 menit, 45 menit selesai. Obat bius kita jadwalkan sampai 1 jam misalnya. Nah, tapi dalam perjalanannya misalnya terjadi suatu penyulit, misalnya terjadi perdarahan atau rahimnya lembek sehingga harus diangkat rahim, atau perdarahan memanjang, perdarahan terus yang sulit dikendalikan sehingga lama operasi menjadi panjang, misalnya dari yang kita rencanakan setengah jam menjadi 3 jam. Itu kan obat bius spinalnya habis tuh. Otomatis akan dilanjutkan dengan obat bius general atau bius umum, bius total. Nah, itu makanya pasien tetap harus dipuasakan. Atau pada saat dia operasi, pasiennya cemas, takut. Dia udah dibius spinal, tapi dia merasa cemas karena mungkin dengar suara monitor, suara alat. Jadi dia merasa cemas, jadi harus dibius total juga. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia direncanakan untuk spinal, tetap kita puasakan gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan nih, "Dok, kalau pasiennya emergensi gimana dok? Misal nih, ada pasien dia baru pulang dari makan-makan nih sama teman-temannya, kemudian kecelakaan, perdarahan. Apakah kita harus nunggu puasanya cukup dulu, baru kita operasi sementara perdarahannya berlanjut?" Nah, ini sebenarnya seninya dokter anestesi, dia harus menimbang risk and benefit, keuntungan dan kerugian. Keuntungan apa yang bisa didapatkan kalau pasien ini segera dikerjakan, kerugian apa yang didapatkan kalau pasien ini segera dikerjakan, atau sebaliknya, keuntungan jika tidak dikerjakan langsung atau kerugian jika tidak dikerjakan langsung gitu ya.
Jadi kalau kita menemukan kasus seperti itu, ya dokter anestesi punya teknik sendiri nih. Mungkin dia induksinya cepat, intubasinya cepat, ada teknik seperti itu. Tapi memang walaupun dengan teknik itu, resiko untuk terjadinya reflux juga bisa terjadi. Tapi resiko itu mungkin lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak operasi segera. Mungkin perdarahannya akan berlanjut sehingga menimbulkan kematian, mungkin seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa diambil dan disepakati dengan keluarga pasien tentunya. Nah, kemudian berapa lama dok saya harus puasa dok? Kan misalnya saya besok operasi nih pagi, apakah saya harus puasa dari sore atau jam berapa saya mulai puasa? Jadi untuk waktu puasa untuk orang dewasa itu untuk makanan padat, kemudian untuk minuman yang ada kontennya, ada isinya, misalnya kopi, air gula, teh, susu, itu disarankan untuk puasa selama 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena pengosongan lambung itu biasanya normalnya pada orang dewasa itu selama 6 jam. Untuk clear water, air bening, nah itu bisa 2 jam pengosongan lambung. Jadi kalau mau minum 2 jam sebelum operasi masih bisa ditoleransi. Nah untuk bayi biasanya waktu pengosongan lambung lebih cepat, selama 4 jam. Jadi 4 jam sebelum operasi bayi masih bisa dikasih ASI, kasih makan gitu ya. Nah kemudian misalnya untuk operasi besok pagi nih, saya jadwalkan besok pagi jam 8, jadi jam 9 malam kalau dia mau tidur, istirahat, ya sebelum tidur dia makan dulu, besok pagi bangun, nggak usah sarapan lagi, jadi langsung masuk ke ruang operasi, meja operasi, lakukan tindakan. Sebenarnya nggak lapar juga kalau dia nggak sarapan pagi. Nah, atau misalnya kita rencanakan sore, jam 2 misalnya, ya sarapan pagi dulu nggak masalah. Jadi setelah selesai sarapan pagi, tidak usah makan siang, langsung ke meja operasi nanti. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai puasa sebelum operasi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Share juga ke teman-teman yang lain supaya memberi manfaat kepada yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dokter Mancing, mantap boy.